Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Bapak Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ingin membahas itu tentang mungkin salah satu pertanyaan ya, pertanyaan seseorang mengenai apakah khodam macan putih itu tergolong khodam yang paling kuat di golongan khodam macan. Nah, jadi di sini BFC akan menjawab sedikit ya sesuai pemahaman BFC, sesuai apa yang BFC ketahui ya. Jadi pada dasarnya memang benar ya, khodam macan putih adalah khodam yang memiliki energi paling besar di golongan khodam macan. Tapi besar atau tidaknya energinya atau kemampuannya itu dipengaruhi tiga hal ya, dipengaruhi tiga hal. Yang pertama itu adalah usia dari khodam itu sendiri, usia dari khodam macan itu sendiri ya. Jadi apakah dia 500 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Maka kalau sudah di atas ribuan tahun, nah itu biasanya energinya makin besar, semakin tua semakin besar energinya gitu, wibawanya semakin kuat. Nah gitu. Nah kalau dari golongan mereka ya, dari apa bangsa mereka gitu. Nah itu yang pertama dari segi usia. Lalu yang kedua dari segi golongan, fasikah atau muslimkah dia gitu. Karena mereka juga ada yang muslim, ada yang fasik ya. Dalam arti dia tuh tidak eh, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang muslim dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi golongan mereka itu ada yang fasik, ada juga yang muslim. Nah, jadi yang pertama tadi berdasarkan usia, yang kedua golongan ya, golongan dalam segi ya, kepercayaan, keyakinan. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah dari segi orang yang mereka dampingi. Nah, jadi kalau orang yang mereka dampingi ini orang yang memang mungkin juga taat dan dia di jalan yang benar, di jalan yang lurus, tidak berbuat kejahatan atau perbuatan yang mungkin dilarang. Nah, itu energinya semakin besar. Karena energi positif di dalam diri yang ia dampingi itu juga kuat. Nah, jadi mereka juga terpengaruh gitu dari energi orang yang mereka dampingi. Tapi kalau yang didampingi itu istilahnya energi negatifnya besar, maka mereka juga lemah karena dalam arti tidak bisa sinkron, ini tidak selaras jadinya. Nah, ke situ arahnya. Jadi ketiga hal inilah yang mempengaruhi besar tidaknya energi mereka dari segi usia, golongan, dan apa tadi, orang yang ia dampingi. Nah, jadi saya contohkan lagi nih ya. Misalkan nih apa ya? Misalkan kita punya satu buah pahat gitu ya. Nah, jadi ada dua jenis orang gitu. Ada yang kreatif dan ada yang tidak kreatif. Dalam arti dia tuh tidak ada ingin belajar sangat kreatif, enggak, ini ya pokoknya malas-malasan lah. Dengan orang yang memang dia kreatif, rajin dia, dan dia bisa memanfaatkan pahat ini. Nah, jadi begitu juga mereka ketika yang didampingi itu orangnya tuh aktif, rajin gitu dalam segi ibadah, terus rajin dia bertirakat, meditasi, maka mereka juga merasa energi mereka itu semakin kuat gitu. Karena ibaratkan lebih percaya diri lagi juga mereka karena orang yang dampingi juga energinya bagus gitu. Nah, beda dengan yang memang malas-malasan segala macam, maka energi negatif dan mereka juga tidak bisa sinkron gitu, dengan orang yang didampingi. Makanya ibaratnya tadi kalau kita punya pahat ataupun kita punya benda untuk yang bisa kita gunakan, sekecil apapun dia, kalau kita bisa manfaatkan maka menjadi hal yang besar, manfaatnya besar. Tapi kalau
eh, bendanya juga misalnya canggih segala macam, tapi yang punya benda itu tidak bisa memanfaatkan, sama doang, nol kan gitu. Nah jadi logikanya ke sana. Nah jadi itulah penjelasan ya tentang masalah kodam macan itu energinya paling besar atau tidak di golongan macan. Jawabannya itu pada dasarnya benar, tapi kembali lagi kepada tiga hal tadi, dari segi usia, segi golongan, dan juga segi orang yang didampingi, guys. Nah jadi mungkin itu aja yang bisa Becky sampaikan pada video kali ini. Ya lebih dan kurang Becky minta maaf ya. Ya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.